Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran mata kuliah konversi energi. Pada kali ini, saya akan meneruskan pembelajaran ya. Jadi pembelajaran yang sudah kemarin itu kan tentang pembakaran internal seperti itu. Nah, kita sudah membahas banyak hal soal siklus Otto yang ada di motor bensin, kemudian sedikit tentang diesel. Nah, setelah kemarin itu tentang bensin ya, bensinnya udah kita kupas sampai akhir, kemudian dieselnya hanya separuh ya, dan mungkin hanya sedikit ya, jadi perlu saya sampaikan lagi seperti itu. Nah, pada kali ini itu saya akan mencoba mereview yang soal diesel ya, kemudian saya tuntaskan sampai akhir. Kan kalau kemarin itu yang saya tampilkan itu ada yang hanya untuk yang 4 langkah, yang bagaimana dengan yang 2 langkah. Nah, kita coba untuk mengurai kembali sekaligus mereview ya, mungkin kalian agak lupa atau mungkin tidak ingat, maka ini kita review kembali seperti itu. Nah, kita mulai saja. Jadi diesel, jadi ini ya, saya baca aja biar nanti kita review bareng-bareng. Siklus motor diesel merupakan siklus udara pada tekanan konstan. Pada umumnya, jenis motor bakar diesel dirancang untuk memenuhi siklus ideal diesel, yaitu seperti siklus Otto, tetapi proses pemasukan kalornya dilakukan pada tekanan konstan. Jadi yang kalau yang kemarin itu volume yang di bensin itu volumenya konstan, tapi kalau untuk yang ada di diesel itu yang ditekankan adalah tekanannya. Yang diprioritaskan atau yang yang diutamakan adalah tekanannya konstan. Karena diesel itu adalah sistemnya semacam penyemprotannya, kemudian penekanannya itu juga konstan. Jadi penyemprotan bahan bakarnya itu sangat hampir mirip dengan EV ya, tapi berbeda ya yang ada di diesel. Tapi untuk diesel itu tekanannya yang ada itu konstan. Nah, seperti apa? Kita ulas lagi ya. Oke. Nah, pasti ingat ya untuk yang grafik siklus ini. Jadi ini adalah siklus. Karena ini bentuknya siklus, saya ulangi, siklus itu kan bukan urutan, tapi kembali lagi ke awal. Jadi bukan semacam alur itu kan kalau secara definisi adalah sesuatu yang dari awal, kemudian tengah, kemudian akhir. Setelah itu finish atau berakhir. Tapi untuk siklus ya, siklus itu secara definisi adalah dari awal ke tengah sampai akhir terus kembali ke awal. Jadi siklusnya berputar. Dan sebenarnya juga bukan berputar ya, tetapi adalah kembali ke awal. Entah itu berputar, entah balik lagi kan bisa. Ya, berputar itu definisinya berputar, maksudnya berputar itu ada lingkarannya oval ataupun apa. Kalau balik lagi itu dari satu titik ke titik yang selanjutnya, kemudian dengan line yang sama, garis yang sama kembali ke titik itu. Nah, itulah siklus. Jadi bisa dikatakan berputar, bisa atau kembali lagi. Nah, pada siklus ini kita review ya. Jadi, nah yang pertama, dilihat ya. Di sini ada nomor 1. Nah, nomor satunya di sini juga di siklus nomor 1. Nah, dilihat di siklusnya. Jadi nomor 1 ini adalah fluida kerja dianggap gas ideal. Oke ya, di sini ya. Oke. Kemudian yang kedua, langkah isap. Jadi kalau bentuknya di piston yang diesel seperti itu ya, pasti ada langkah isap. Nah, langkah isap akan menghisap ya, itu dari 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 merupakan proses tekanan konstan dengan V naik. Tekanannya ini ya, dilembagakan dengan V besar. Oke. Tekanannya konstan. Konstan ya ini. Karena kan titiknya di sini, V-nya. Nah, di sini kan dari 0 ke 1 itu sama tekanannya, tetapi ada penambahan jumlah volume.
seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah kompresi ya, satu ke dua, satu ini ke dua ke atas. Oke, jadi ada penambahan tekanan dan penambahan volumenya turun. Oke, volumenya turun, tekanannya naik, volumenya turun. Oke, dan merupakan proses isentropik. Isentropik itu adalah kan sudah saya jelaskan ya, jadi itu adalah proses keluar masuknya kalor seperti itu. Nah, ketika di sini isentropik apa yang ada di sini? Oke, yang di siklus ini yang di langkah 1 dan 2, 1 sampai dengan 2 ini itu adalah masuknya panas seperti itu. Karena T naik, T itu adalah suhu. Oke, ini adalah simbol suhu. Karena mengkompresikan, oke, berarti ada panas yang naik seperti itu. Jadi panasnya masuk. Oke, jadi akhirnya T-nya juga naik seperti itu. Itu adalah suhu seperti itu. Dan V-nya turun. Nah, karena dikompresi maka jelas secara definis dikompresi berarti dimampatkan ya. Dimampatkan itu berarti diperkecil. Oke, otomatis ketika bahan bakarnya dimampatkan ya akan ada yang terbakar seperti itu. Jadi V-nya turun. Ingat ya, logikanya seperti itu ya. Dari siklus-siklus ini, dari gambar siklus ini, kita bisa melihat bagaimana proses yang ada di ruang bakar dari sebuah diesel ya, dengan ideal. Seperti itu. Yang keempat, proses pembakaran pada tekanan konstan 2-3. Jadi 2-3 ini adalah pembakaran. Jadi setelah dihasilkan isentropiknya masuk, okay, kalornya masuk, oke, maka ada pembakaran. Nah, pembakaran ini di proses yang kedua dan ketiga seperti ini. Nah, di proses ini itu adalah proses pemasukan kalor dengan T konstan. Oke, T-nya itu adalah suhu dan V naik ya. V-nya naik. Oke, ditambah lagi V-nya. Ditambah lagi V-nya. Kemudian yang kelima, oke, langkah kerja. Oke, langkah kerja di sini disimbolkan atau ditulis dengan angka 3 sampai dengan 4. Dari sini turun ke sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini itu ketika tadi per 1 dan 2 itu T-nya naik atau suhunya naik. Nah, pada proses ini ya dari 3 ke 4 ini itu adalah T-nya turun. Jadi mulai untuk melepas kalor. Ya, jadi isentropik di sini itu adalah prosesnya yang kan isentropik itu masuk atau keluarnya kalor. Nah, di proses 1-2 itu masuk kalor, jadi isentropik yang masuk, kalornya masuk. Kemudian kalau yang ketiga keempat itu isentropik yang kalornya keluar. Sehingga karena kalornya keluar, maka otomatis T-nya turun. Oke, seperti itu ya. T-nya turun, T itu adalah suhu. Oke. Nah, yang keenam, proses pembuangan. Nah, di sini ada disimbolkan atau ditulis dengan angka 4 ke 1. Jadi kembali lagi ke langkah yang pertama. Jadi 4 ke 1 ini. Oke, dengan V-nya konstan. Ya, jadi tadi setelah dimasukin lagi volumenya dari 3 ke 4 ya. Di sini naik dan di sini tetap ya, tetap seperti itu dan dengan T turun. Jelas karena isentropiknya kalornya itu dikeluarkan seperti itu. Dan yang ke-7 adalah langkah buang ya. Itu 1 ke 0 lagi pada tekanan terjadi pada tekanan konstan dan V turun. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah siklus ya, siklus yang terjadi pada diesel seperti itu. Nah, diesel di sini diingat ya, diesel itu menggunakan tekanan konstan seperti itu. Ini ada tekanan konstan. Ini gambar siklusnya seperti itu. Kalau bisa diperjelas tanpa ada tadi beberapa keterangan. Tapi silakan bisa ditulis, bisa di screenshot monggo untuk video ini. Jadi nanti bisa dipelajari di rumah atau dipelajari ketika nanti persiapan ya. Jadi kita itu sudah berapa pertemuan? Sekitar 7 pertemuan. Oke, sekitar mungkin ada 3 kali pertemuan lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester.
atau UTS seperti itu, silakan. Beberapa materi yang penting-penting dari mata kuliah saya, yang khususnya di Convergence Energy ataupun mata kuliah lain yang saya ambil, dicatat seperti itu. Dan karena ini bentuknya YouTube ya, itu lebih memudahkan kalian untuk belajar sebenarnya. Tapi tinggal kalian bagaimana manajemen pembelajarannya, ya, seperti itu. Dan karena videonya itu agak panjang-panjang ya, hampir 30 menit videonya, jadi beberapa hal yang penting seperti penjelasan dari siklus atau apa, atau mungkin cara kerja atau gimana, ataupun gambar dari siklus ini, tolong di screenshot. Ya, intinya bagaimana cara kalian manajemen seperti itu untuk belajar, karena ini penting untuk nanti kalian gunakan, atau kalian materi-materi ini akan saya gunakan untuk ujian tengah semester. Seperti apa bentuknya ujian tengah semester? Nah, nanti kita lihat ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini. Nah, jadi ini tadi itu kan udah sedikit penjelasannya, jadi ada banyak. Ini lebih ringkas. Jadi saya pengen ya untuk diagram, dia untuk motor diesel dengan 4 langkah ini. Kalau secara mungkin kalian menulis di mungkin menjawab di pertanyaan di ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester nanti, tolong seperti ini. Di sini ada beberapa, ketika nanti menggambar siklus ya, kemudian siklusnya itu apa aja, itu dijelaskannya paling enggak itu seperti ini. Walaupun kalau dilihat secara keseluruhan itu tidak terlalu detail, tetapi beberapa hal yang ada di sini ya, seperti ini, penulisan seperti ini itu sudah bagus. Jadi sudah mewakili seperti itu ya. Di sini kan tadi ya sama ya, 0 ke 1 itu langkah hisap. Dengan volume naik, jelas ya. Kemudian volumenya naik ya. Jadi ingat ya, di tabel ini ya, yang ke atas yang sumbu X ini itu adalah tekanan ya, tekanan atau P, disimbolkan dengan P besar. Kemudian sumbu Y, ini sumbu Y ya. Oke, sumbu X nya di yang horizontal ini itu adalah volume seperti itu. Nah, diingat-ingat ya, ini berbeda dengan yang bensin. Jadi tolong diingat-ingat bagaimana bentuknya, kemudian juga dipahami. Oh, ternyata kalau seperti ini, dari contohnya 1 ke 2, otomatis ya ini tekanannya naik ya, dengan V-nya turun. Oke, V-nya kan turun dari sini ke sini, itu kan turun. Ini kan kalau dilihat ya diagram ini kan, ini contohnya ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya. Dari sini ke sini itu kan turun V-nya, ya kan, turun ke sini. Karena nolnya di sini. Nolnya di sini. Tetapi untuk tekanannya itu naik, walaupun naiknya itu tidak langsung ya, tidak ada lengkungan. Jadi di sini tuh masih tidak terlalu naik, kemudian naiknya yang agak tinggi itu agak di tengah-tengah sini. Jadi agak berbeda. Tapi intinya adalah dengan ada pertambahan tekanan. Nah, di sini ada langkah kompresi ya. Bisa dibayangkan kompresi itu seperti apa? Oke, seperti itu. Yang langkah nomor 2 ketiga itu kan pembakaran. Jadi secara logika pembakaran itu berarti ya P-nya konstan. Jadi ketika pembakaran itu, kenapa kok konstan? Karena tekanannya itu yang dihasilkan itu, jadi gini, kalau tekanan dan panas itu berbeda ya. Kalau panas itu kan penambahan isokorik ya. Jadi yang itu adalah
panas itu sesuatu yang digunakan untuk bahan bakar, tapi kalau untuk yang menekan, maksudnya tekanan itu berbentuk apa ya, jadi logikanya gini, tekanan itu adalah bentuknya adalah himpitan atau sesuatu yang diusahakan. Tapi kalau yang pembakaran ya, maksudnya pembakaran itu bukan maksudnya kalor yang digunakan untuk membakar itu adalah tambahan bumbu seperti itu. Nah, bedanya itu. Jadi kalau ya memang ketika menggunakan tekanan itu akan menghasilkan kalor. Misalnya kita mengkompres sesuatu dengan contohnya dengan ada volumenya segini, kemudian kita kompres dengan sangat apa ya, mampat seperti itu, ya pasti akan menghasilkan tenaga dan itu panas. Tetapi memang secara ada hubungan. Jadi intinya adalah ada hubungannya, tetapi secara prosesnya itu tidak berhubungan seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian yang 3 ke 4 itu adalah langkah kerja. Oke. Yang keempat ke 1 itu adalah pengeluaran kalor sisa. Dan yang ke 1 ke 0 itu adalah proses pembuangan. Seperti itu. Nah, itu untuk yang diesel, model diesel dengan 4 langkah dan siklus dan keterangannya. Jadi saya minta untuk yang besok itu ujian seperti itu, paling enggak ketika menemui siklus seperti ini paham. Jadi ini kalau ditulis secara apa ya, kalau tidak dipahami secara benar-benar ya akan susah, tapi ketika dipahami insya Allah akan lebih mudah seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau kita visualkan, tadi kan bentuknya teoritis ya, kalau kita visualkan itu bentuknya seperti ini. Nah, ini induction ya, induction, kemudian ada compression, ada power, dan ada exhaust. Nah, di sini sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata, ini tuh apa ya, bentuk dari jadi gini, kalau kalian itu susah untuk memahami siklus, paling enggak ketika kalian tahu ada siklus seperti itu, nah coba membayangkan cara pengerjaannya atau prosesnya itu dari sini. Oh, dari induction atau masuk ya. Ini adalah pemasukan. Kemudian ada kompresi, ada compression ya, di sini ada cara mengkompresi. Jadi dari bawah ke atas. Dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi di sini itu. Nah, induction ini dihisap ya. Proses hisap itu atau pemasukan itu dari titik mati atas ya. Titik mati atas itu batasannya atau bisa dibilang titik tertingginya adalah sini. Jadi di dinding silinder ini yang paling atas, ini titik mati atas. Jadi kalau titik mati bawah adalah ini pol sampai sini. Nah, ini pol seperti ini. Ini pol ya, sampai bawah ini adalah titik mati bawah. Oke. Nah, proses untuk masukkan bahan bakar seperti itu selain ya disalurkan ya, itu juga dihisap ya. Jadi ada penghisapan. Jadi biar bahan bakar itu sangat memenuhi dinding silinder seperti itu, sehingga ketika dihisap ini ya maksudnya bisa semuanya dan bisa terhibur. Jadi tidak ada lubang ataupun tidak ada space di ruang bakar sini yang tidak ada bahan bakar. Jadi benar-benar sempurna seperti itu. Kemudian baru dikompresi. Nah, pengkompresinya adalah ini berputar dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, ini yang saya bilang perbedaan tekanan dan panas seperti itu. Tekanan itu adalah proses untuk menekan sesuatu atau mengkompresi sesuatu. Jadi dimampatkan ya, digencet ya kalau bahasanya. Nah, gencetan itu akan menghasilkan ledakan. Ledakan ini ya ini adalah panas yang dihasilkan. Jadi berhubungan panas dengan tekanan, tapi tidak satu hubungan, maksudnya tidak satu, berbeda gejalanya seperti itu ya. Nah, kemudian ini baru setelah meledak atau menghasilkan suatu energi, kita kembali ke titik mati bawah. Nah, setelah itu baru di exhaust atau dibuang seperti itu, melalui cathopic house atau exhaust outlet. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi
gambar-gambar ini sebenarnya kalau dipahami itu mudah dan bisa dilihat secara kasat mata. Oh, kalau gambar seperti ini tuh, walaupun ini tidak ada keterangannya ataupun tidak ada tulisannya. Dengan gambar-gambar ini kan sebenarnya bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, jadi berbeda dengan untuk yang 4 langkah, yang 2 langkah itu seperti ini. Jadi lebih sederhana seperti itu. Tetapi untuk diesel yang terkenal dengan tekanannya itu konstan, maka sama. Jadi sama, cuma langkahnya itu agak singkat seperti itu. Kita lihat ya, di sini ada siklusnya. Maaf ya kurang jelas, ini hanya coretan tangan seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, 1 ke 2 ini ya, 1 ke 2. Jadi tidak ada 0 ke 1 ya. Jadi langsung ada langkah kompresi. Jadi kalau tadi kan ada langkah hisap, ini langsung langkah kompresi seperti itu. Jadi di sini itu langsung terisi bahan bakar. Jadi tidak ada langkah menghisap bahan bakar. Ingat ya, itu perbedaannya. Di sini langkah kompresi tekanan bertambah, Q itu adiabatik, volumenya menurun. Oke, ingat ya, hampir sama tapi tidak ada langkah hisap seperti itu karena sudah ada bahan bakar di dalamnya. 2 ke 3 masih pembakaran sama seperti yang 4 langkah. 4 ke 5 adalah pembuangan. Ya, 3 ke 4 adalah langkah kerja, 3 ke 4 langkah kerja. 4 ke 5 adalah pembuangan. Nah, bedanya di sini ya. Di sini ada namanya langkah pembuangan. Jadi tadi kan 4 langsung ke 0 ya. Ke 1, tapi ini ada 4 ke 5 adalah langkah pembuangan. Ke 5 di sini. Nah, sampai ke sini. Kemudian 5 kanan adalah pembilasan. DS dibilas. Seperti itu. Jadi seperti apa ya? Kenapa ada langkah pembilasan? Karena memang di dalamnya itu, karena ini gini ya, seperti langkah 2 tak di motor bensin. Langkah-langkah di sini itu sangat masih kasar ya. Masih kasar itu udah mati, perlu pembersihan yang secara maksimal agar ruang bakarnya itu dapat digunakan lagi. Karena kan pembakaran itu kan cepat ya, ketika di mesin itu cepat. Jadi ketika mungkin 15 jalan, kita mungkin jalan 15 menit itu sudah banyak sekali yang dibakar, maka harus dibilas dengan bersih seperti itu. Jadi perbedaannya adalah yang pertama itu tidak ada langkah hisap, yang kedua adalah ada langkah pembilasan seperti itu. Di sini adalah perbedaan dari diesel yang 4 langkah tadi dengan 2 langkah. Tetapi untuk siklusnya itu lebih singkat. Oke, lebih singkat, tetapi prosesnya itu lebih agak ada yang beda dan ada yang ditambah seperti itu. Jadi itu ya. Jadi tolong diingat-ingat siklus ini. Jadi bisa membedakan antara diesel yang 4 langkah dan diesel yang 2 langkah seperti itu. Dan yang terakhir ini, ya ini ya. Belum terakhir ya, maaf ya. Masih ada satu slide lagi. Jadi ini adalah seperti apa ya? Visualisasi dari diesel yang 2 langkah seperti itu. Di sini ada expansion, ada exhaust, ada intake ya, ada compression dan ada ignition seperti itu. Sama, keterangannya itu hampir sama dengan apa yang saya terangkan di slide sebelumnya seperti itu. Oke ya, nanti mungkin bisa di screenshot monggo ataupun ditulis, mungkin ada yang mau gambar monggo seperti itu. Jadi pengetahuan seperti ini tuh harus kita rekam. Jadi tidak bisa kalau kalian hanya sebatas tahu aja, karena suatu saat nanti saya yakin kalian akan menghadapi orang yang bertanya tentang ini, dan walaupun kalian bisa mencarinya di internet ya, tapi belum tentu bisa menjelaskan. Nah, itu perbedaan kita dengan yang lain seperti itu. Dengan kita merekam ilmu, kita mengikatlah bahasa kerennya mengikat ilmu, maka ilmu itu semakin erat ke kita. Tapi ketika kita hanya melihat, mungkin sekilas kita paham, tapi ketika diulang kita nggak punya catatan atau rekaman yang bisa kita gunakan untuk melihatnya lagi, akhirnya bingung seperti itu. Nah,
Dan saya juga membuka kesempatan dengan video-video seperti ini. Kalian bisa mempelajarinya dari awal dan bisa tahu, oh ternyata seperti ini penjelasannya, gitu ya. Oke. Nah, tadi ada empat langkah, ada yang 2 langkah. Kemudian di sini ada siklus gabungan. Nah, apa itu? Siklus gabungan merupakan siklus udara pada tekanan terbatas atau adanya persamaan antara siklus Otto dengan siklus diesel di dalam proses pembakaran di dalam blender. Nah, di sini ya. Jadi ada yang berpikir tentang bagaimana toh. Jadi bensin itu ada manfaatnya, maksudnya ada secara keunggulan ada. Diesel itu ada keunggulannya. Terus ada invention atau ada penemuan ya. Jadi, bagaimana kalau kebaikan itu atau keunggulan-keunggulan dari siklus itu, ada siklus bensin atau diesel, itu kita gabungkan. Nah, maka timbullah namanya siklus gabungan. Jadi siklus gabungan itu adalah siklus udara pada tekanan terbatas atau adanya persamaan. Oke, adanya persamaan di sini ada kata kuncinya persamaan siklus Otto dengan siklus diesel di dalam proses pembakaran di dalam silinder. Coba dilihat ya, di sini ada 0 ke 1 itu hampir sama ya, seperti langkah diesel 4 langkah seperti itu. Kemudian 1 ke 2 kayak langkah kompresi isentropis dengan V menurun. 2 ke 3, nah ini agak beda ya, 2 ke 3 sini lihat ya, di 2 ke 3 di sini ada langkah pada V konstan dan P naik, itu. Di sini biasanya di sini kan 2 ke 3 itu ada pembakaran. Nah, di sini pembakarnya agak berbeda. Oke, kemudian yang keempat adalah langkah kerja P-nya konstan. Oke, konstan ini P suhu Y ini, kemudian P naik. Oke, V naik, V-nya itu naik, ditambah lagi bahan bakarnya, seperti itu. Kemudian yang keempat kelima adalah ekspansi isentropis. Oke, V naik, V-nya naik, V naik, oke, walaupun kesini ya, dengan P turun. Oke, kemudian 5 ke 1 adalah langkah buang. Ya, langkah buang. Jadi di sini ada perubahan di sini ya, di langkah dari 2 ke 3, kemudian 3 ke 4. Nah, langkahnya pembakaran itu agak lama. Bukan agak lama, tapi agak panjang, seperti itu ya. Seperti itu, karena jadi pada dasarnya siklus-siklus ini adalah dari bensin, kemudian diesel, ada diesel 2 langkah, 4 langkah, dan kemudian siklus gabungan ini adalah bentuk dari revolusi proses pembakaran. Jadi pada dasarnya itu kita mencari ideal. Nah, keidealan itu kita cari dengan beberapa hal yang kita lakukan, seperti itu. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Tadi ada diesel, kemudian ditambah dengan siklus gabungan. Maka ini jadi materi terakhir ya untuk yang siklus Otto ataupun siklus diesel. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Kemudian kalaupun ada yang mau dicatat monggo, mau di screenshot monggo. Jadi itu bahan belajar seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.